Udah? Sebelumnya berduka cita. Makasih. Apa? Yang banyak dibilang sebagai guru dan penyelamat banyak anak artis. Iya, terima kasih kalau memang Titi Puspa dikatakan sebagai penyelamat banyak artis. Karena memang saya juga tadi baru ketemu penyanyi, siapa ya namanya? Bukan. Penyanyi band yang lagunya hits. Rian The Massive. Saya baru tahu dari dia ya, bahwasanya dia itu banyak disupport sama Titi Puspa dalam arti moral ya, dalam arti semangat. Karena memang ibu saya itu kagum sama generasi muda Indonesia. Dia mengatakan generasi muda Indonesia sekarang itu 100 kali lebih pinter dari dirinya dia. Jadi ayo jangan berkeluh kesah. Ayo berani keluar dari zona nyaman. Karena Anda itu di suatu zona yang sebetulnya mempermudah ketika Anda mau berprestasi. Bayangin aja zamannya dia mau nyanyi di RRI, rumahnya di Jalan Raden Saleh, rumahnya juga itu numpang ke omnya, dia tinggal di gudang, naik beca, habis itu naik beca dari Raden Saleh ke RRI, kemudian di tengah jalan kecipratan banjir, kecipratan becek, dia harus balik lagi karena bajunya cuma satu, kemudian dia nyanyi di RRI dan gajinya cuma berapa. Kalau kalian itu kan anak sekarang, misalnya kalian mau indie, muncul aja di TikTok, muncul aja di YouTube gitu kan, and then you will get the result gitu loh. Ini kan soalnya digitalisasi, jadi jangan cepet cengeng, jangan cepet jangan ngeluh. Nah, ibu saya tuh orang yang paling nggak bisa lihat anak muda punya bakat. Jadi Anda sekalian tahu waktu tahun 72, saya 12 tahun, ya 70 lah, saya 10 tahun, 1970. Rumah kami itu adalah bekas garasi 110 meter persegi. Dan ibu saya itu yang ngumpulin Ida Royani, Vivi Sumanti, Erni Johan, ya ada penyanyi lain. Jadi penyanyi remaja waktu itu, mereka itu kalau nginep di rumah saya, mereka nginep di tempat tidurnya Titi Puspa, dan saya sama adik saya di sofa. Nah, segitunya tuh dia istilahnya mengutamakan bakat-bakat muda negeri ini. Dan ternyata itu konsisten sampai sekarang. Itu tahun 1972 loh. Dan ternyata sampai sekarang dia konsisten. Buktinya dia tahun 2012 dia bikin Duta Cinta. Duta Cinta itu adalah sebuah kelompok anak-anak milenial yang menyanyikan lagu-lagu anak-anak yang narasinya beradab. Narasinya beradab dalam arti narasinya itu narasi berbudi, beradab, nasionalisme. Itu dia pakai duitnya sendiri, pakai timnya sendiri, pakai upaya sendiri. Ya itu karena tadi dia merasa dia berhutang kepada negara ini. Karena 72 tahun, 72 years professionally on the stage in this country. Nah, itu buat dia. Makanya pernah waktu dia umur berapa tuh? 70, dia tour the grave kepada pahlawan-pahlawan. Kayaknya lebay ya kalau seniman kayak gitu tuh kayaknya kok lebay banget. Tapi ya itulah Titi Puspa. Dia menghargai pahlawan. Dia sih sederhana aja. Kalau nggak ada pahlawan, negara ini nggak merdeka, berarti nggak ada panggung. Kalau nggak ada panggung, berarti seniman nggak bisa manggung. Mungkin orang suka ngomong alasan mengapa beliau sebegitu pedulinya dengan rekan-rekan yang di bawah, rekan artis sehingga suka membantu begitu. Ya itu adalah kemanusiaannya dia. Dia nggak belajar dari mana-mana. Itu ada di dalam aliran darahnya dia. Dia nggak dibayar,
dia nggak dapet apa namanya, nggak dapet bagi hasil. Ya memang in a certain contract memang dia hitung-hitungan ya, tapi di dalam memajukan generasi muda Indonesia khususnya seniman, wah itu kayaknya dia berdarah-darah sih. Dan saat ini kan Eyang sendiri menghargai dan menghormati sekali pahlawan, dan saat ini disemayamkan, dimakamkan juga di samping para pahlawan, gimana? Ya itu alhamdulillah. Ya itu kami nggak meminta, tapi kami menghormati penghargaan dari masyarakat. Tapi kalau dari Bunda sendiri ada masih keinginan atau impian yang belum terwujud? Ada sih, tapi saya nggak usah utarakan di sini karena besar sekali konsepnya, gede banget. Tapi kemarin aku ketemu beberapa tokoh yang mengungkap hal itu dan mereka akan memfollow up. Nah karena memang ibu saya itu kepengen anak-anak Indonesia yang miskin, yang nggak mampu itu diajar seni budaya. Kalau memang mereka memang bakatnya ke seni, jadi mereka nggak usah belajar yang lain, belajar seni aja dan dibayarin sama proyek ini. Tapi ini proyek memang terlalu idealis, dan mungkin harus banyak makan modal yang besar karena ini nirlaba. Waktu dia hidup aja dia bilang dia nggak akan ambil laba apapun dari situ. Jadi nanti tunggu ya teman-teman, doakan saja. Karena ternyata konsep ini sudah didengar di beberapa tokoh. Habis ini udah Iya, kita akan coba pulang. Makasih. Dia sih basic aja, hargai orang lain siapapun itu. Ada rencana mau bikin museum nggak Mbak? Hah? Bikin museum buat Eyang? Museum? Ya mau aku, tapi tunggu dulu ya. Mau, tolongin ya. yuk teman-teman anggap aja puisi. Oke, makasih. Makasih ya. Makasih teman-teman.